baik, dengan indah. Itu lebih indah daripada hanya sekedar pas sampai pada kesimpulan bahwa laki-laki ini salah. Itu nggak ada pelajaran di situ. Tapi kalau kita melihat, oh begini, ini ada pelajaran yang kita tarik. Anak-anak kita, wanita-wanita generasi bangsa ini bisa belajar, ibu-ibu pun bisa belajar untuk anak-anak gadisnya ke depannya, untuk anak-anak cowoknya pun ke depannya, agar tidak terjadi ini. Nah, sekarang kita perlu mendalami juga di kasus laki-laki ini, kenapa dia bisa jadi psikopat? Apakah terjadi apa yang terjadi pada masa lalunya? Kenapa dia sampai begini? Orang ini nggak serta-merta tiba-tiba. Ini akan menjadi pelajaran buat kita, ya kan, agar mencegah anak kita menjadi laki-laki ini dan mencegah anak kita menjadi perempuan ini. Itu maksudku membedah kasus, sambil kita menceritakan peluang-peluang atau poin-poin alternatif apa yang bisa terjadi. Itu namanya menyuarakan, kita mendorong itu kepada pihak kepolisian. Tapi kalau yang dilakukan laki-laki ini memang enggak sekali dua kali sih, maksudnya banyak kejadian seperti ini dan pelakunya bukan cuma laki-laki ini aja. Iya. Nah, Memang banyak ini. orang seperti itu Iya. memakai modusnya sosial media ya kan untuk mendekati para perempuan. Kemudian setelah itu perempuannya diajak ketemu ya kan, diambil hartanya, ada yang dibunuh atau ada yang disiksa. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, apa yang dilakukan dia? Ya misalnya pertama-tama ya dia tunjukkan lah kalau dia orang baik, model chat ya kan, manipulasi kata-kata dan sebagainya. Kalau misalnya perempuan yang berpengalaman lah kita katakan kan, dia nggak akan mudah terpercaya itu sama laki-laki itu gitu. Atau perempuan yang sudah tahu lah, yang dia tidak akan gampang percaya. Tapi kenapa masih ada perempuan yang percaya, kan itu pertanyaannya. Ya, hubungkan dengan psikologi perempuan itu. Makanya saya tadi mencari lagi. Ini statusnya janda atau gadis. Ini umurnya berapa? Itu berpengaruh. Kalau umur belasan, Gadis. iya. Makanya kan kita cari. Segala hal yang berpengaruh pada pengambilan keputusan itu harusnya kita cari. Orang yang berumur 40 gadis, beda caranya mengetrit laki-laki dengan umur yang 30-an atau belasan. Itu ada di situ tekanannya. Nah, ini kita lihat 29 mendekati 30, apa yang terjadi? Kayak gitu. Apalagi dia sudah tinggal bersama. Kenapa ya ada orang yang bisa ditipu padahal udah jelas banyak kasus-kasus Betul. penipuan. Betul. Kan gitu. Kenapa ya ada perempuan yang goblok sekali mau menyerahkan hartanya kepada laki-laki, kan gitu. Kan gitu kan? Iya. Nah, kenapa Iya. perempuan mesti aja ada yang hamil di luar nikah padahal dia dirugikan? Iya. Kenapa Iya. perempuan? Nah, Iya. itulah pertanyaan kita. Itulah yang sebenarnya kalau kita kutip Capek kali lah merah kalau itu dikaji. masih ada aja kasus Iya, kalau kriminal. nggak mau dikaji susah. Begitu memang kalau membahas kasus, Kak Kiki, kayak gitu. Ulang lagi. Biar pulang-pulang lagi. Ya memang. Ulang. Pada akhirnya kita akan berpikiran Kita lanjut bahwa laki-laki ini kronologinya ya. salah. Kita lanjutkan Iya. cerita kronologinya ya, karena dari tadi nggak selesai aku cerita kronologinya. Oke. Karena cinta. Jadi kan dari 2003 berarti dari 2003 menjelang 2024 itu berarti kan 1 tahun ya guys. Dalam 1 tahun itu belum ada penganiayaan apa-apa. Nah, setelah momen Idul Fitri 2024, Yunita dipindahkan tugas oleh perusahaan ke daerah Pasteur Bandung. Taufik mulai menunjukkan sifat posesif ekstrim dan melarang Yunita berinteraksi dengan rekan ataupun atasannya. Nah, terus dia akan melakukan pengunduran diri sepihak. Terus dia meminta pelaku meminta korban untuk berbohong kepada keluarganya dengan alasan dimutasi kerja ke Majalengka. Agar keluarga tidak mencari keberadaan. Sejak saat itu ponsel juga disita dengan keluarga hingga putus total selama 3 tahun. Ini yang jadi bingung ini kan, di sini kan ada keterangan bahwa putus hubungan komunikasi selama 3 tahun, tapi dalam 3 tahun itu kan dalam kenyataannya ada komunikasi yang mengatakan bahwa saya baik-baik aja dan ada hubungan secara ini dengan keluarga dong. Berarti bukan 3 tahun. Bukan 3 tahun dong, ya kan? Karena dalam jangka 3 tahun itu kan masih ada
komunikasi bersama keluarga. Betul nggak Bang Bill? Iya, makanya tadi ada Dan yang dia, tapping selama 2 tahun penyiksaan itu, kan begitu. Nah, 1 tahun nah itu terus, masih ada komunikasi dengan keluarga. nah itu di sini juga ada keterangan baru 1 bulan berjalan setelah pindah, setelah diberhentikan kerja ya, setelah dia berhenti atau resign gitu dari perusahaannya pada tahun 2024. Baru 1 tahun berjalan, pelaku sengaja merusak mata korban agar korban tidak bisa melarikan diri. Jadi awal pertama yang dirusak itu adalah mata, agar si korban tidak melarikan diri. Nah, mata kanan korban Enggak, itu hancur akibat aku ngebayangin loh Mami Obet ya kan. Aku ngebayangin mata dirusak kayak gitu kan. Mata kelilip aja sakitnya kan. Mata dirusak kayak gitu. Nggak teriak gitu. Nggak apa kayak gitu. Nggak nendang kayak gitu. Lihat, terus laki-lakinya ngomong gini ketika ditanya orang itu kenapa kok teriak-teriak, iya ada tikus katanya. Nah, lalu kemudian setelah perusakan mata, setelah perusakan mata yang menyebabkan Tolong, teriaknya kayak gitu dong. Tolong, ya kan? Tolong aku disiksa, woi. Kayak gitu. Mana tahu pakai jarum suntik dia, disuntiknya perempuan ketika minta tolong, tenang. Nah, itu kan berbagai kemungkinan tuh. Nanti itu akan Mami, terjauh. tapi Mami ini gini, Bunda Merah. Cuman yang Iya, saya sayang. dapat informasi ya, jadi kan ini kan kenal lewat konser ya. Berarti perkenalan itu diawali dengan nonton konser. Nah, sempat si laki-laki ini dibawa ke rumah untuk dikenalkan. Nah, setelah kenal, ada beberapa waktu baru perempuan ini ada masalah dengan keluarganya yang menyebabkan dia lari dari rumah. nah, Enak tuh. Jadi Yang tadi, lari dari yang rumah tadi dia larilah bilang. ke si laki-laki ini. Masuklah barangnya. Mencari tempat berarti kenyamanan untuk ya biasalah ya dengan umur segitu mencari tempat ternyaman. Jadi kalau didengar cerita mungkin dia ngerasa oh dia didengar atau bagaimana atau bisa saja alibinya itu dia tidak disetujui dengan si laki-laki ini karena mungkin keluarga sudah melihat ada ketidakbaikan dan dia berontak. Nah, indikasi awalnya itu. Nah, kalau soal Oke. balasan-balasan WA, mungkin saja sudah mulai proses dia berhenti memberikan materi ke si laki-laki, proses penyiksaan itu langsung terjadi. Bisa saja, kan keluarganya sempat melapor ke polisi dan sempat berita ini viral. Tapi melalui pesan WA, itu tidak bertelepon ya, melalui pesan WA. Itu video-video yang viral, si WA itu menyuruh keluarganya untuk men-take down video itu. Jadi sudah sempat Nah, tuh si sekarang. keluarganya ini. Nah, Oke, sekarang kita ngelihat kayak gini kan. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kan enak nih kan, enak. Nah, wanita ini ya kan, ceritanya ada sesuatu di keluarganya sampai dia pergi. Ini keluarganya nanti akan menjawab apa yang terjadi pada saat itu. Kenapa dia ke laki ini dan dia ceritanya bergantung karena pada saat itu dia nggak bisa kembali ke orang tuanya, udah lari kan dia. Maka gantungannya ini ada pada laki-laki ini. Enak itu kalau ada jalan ceritanya kayak gitu. Jangan tiba-tiba Datang si laki-laki ini cocok. saudaranya yang ada diwawancarai. Jadi pesan WA itu tetap masuk, tetap si perempuan ini berkomunikasi. Tapi yang berkomunikasi itu si korban atau si pelaku itu belum diidentifikasi. Jadi yang menyuruh men-take down video yang sudah viral karena sempat dilaporkan ke kepolisian oleh pihak keluarga karena dianggap hilang. Nah, gitu. Tapi dia lapor bahwa dia kerja di Jakarta. Begitu, dia kerja jangan dicari-cari lagi, jangan. Dia mau tenang, dia mau ini, begitu dia. Ya, oh iya. Nah, padahal di situ dia sudah tidak kerja. Nah, pertanyaan saya nih, berapa banyak duitnya sampai dia bisa bertahan sekian lama? 52 Yang juta. lucu juga psikopat ini ya. Udah dicongkel matanya, udah diapa masih aja. Kenapa dia nggak ditaruh ya? Kenapa dia harus memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain? Padahal udah hancur kayak gitu kan, udah ada belatung, udah ada apa kayak gitu. Itu juga menjadi pertanyaan saya loh. Dan dia berpindah-pindah ini kan ada berapa kos ya? Saya juga kurang paham berapa kos. Cuman di kos yang terakhir, Bunda, itu kenapa
yang punya kos itu sempat curiga karena terlihat beberapa kali oleh yang punya kos si pria pelaku ini membawa alat senjata tajam. Jadi barang-barang peralatan bangunan gitu. Jadi pintu dikunci dari luar, sementara si korban itu tidak pernah menunjukkan masuk saja pun pada saat masuk ke kos pertama kali sudah dalam keadaan lemas. Sudah Malam bukan hari. wanita yang sehat-sehat Itu gitu nggak? keterangan Dia siapa, Kak? Itu keterangan siapa? itu Keterangan yang dari penjaga dikutip kos. diwawancarai itu Penjaga dari kos. diwawancarai pada saat itu dibawa kan digotong tuh dengan warga digotong kan setelah kejadian ini yang punya kos yang bawa ke rumah sakit itu pun masih dibuntutin oleh pelaku. Itu informasi yang saya dapat Dari pihak kepolisian dan juga mengatakan begitu. Pelaku itu ikut mengantarkan ke rumah Kok sakit. jangan ini kan, jangan ragukan informasi dari mamanya Queen ini. Wah, Dia udah mantap ini. mulai Karena belajar saya nggak untuk akan cari mungkin tahu. berbicara kalau saya belum mendapatkan info itu. Ya itu informasi yang mau didapat di media kan nggak akan mungkin. Tujuan saya ngarang-ngarang kan nggak ada juga kan keuntungannya buat saya gitu. Iya. Kita kan di sini mau berbicara Kalau kata Bu runtutannya. Maira kita membedah jadi kayak bertanya gitu. Benar. Jadi kita menghubungkan nih, oh awalnya begini, kemungkinannya begini, bisa jadi begini kan gitu kan Bunda Ira? Nah, ya, enak kan kalau Dinda kayak gitu, Bunda Dinda kan ini yang aku maksudkan. Kita hanya tahu Betul, biar secuil, jelas, tapi dengan biar jelas. Iya, jadi banyak orang tuh mendapatkan begini loh infonya. Terjawab itu pertanyaan kita satu persatu. Kenapa ya? Yang tadi pertanyaan itu, kenapa dia pergi ngekos di Cilenyi sampai dengan Paisteruan yang 45 menit? Terjawab, ternyata dia yang apa sih namanya kabur dari rumah. Ya ada masalah keluarga lah, masalah intern dengan Iya, keluarga dia ternyata. Iya, saya Banyak juga kayak baru gitu. tahu ini. Halo. Itu kan enak kan kayak gitu kelihatan tuh di situ. Saya warga Bandung, viralkan muka si DPO supaya cepat ketemu. Nih, udah dipampang Bu, tenang aja. Ya aku juga lah nanti di Sumatera Utara ku buat apa brosur tuh kertas selembar ku tempel-tempelkan di Oke bus. Bang Penipu, Bang terima Penipu, saya juga kasih. dari Sumatera Iya. Utara, saya dari Medan Bang Penipu. Mana tahu deh nanti kan ke Medan biar pas turun biar enak gebukin. Biar nanti Oke enak Mami Obed, gebukin. tadi aku udah banyak aku screenshot, nanti aku buat lagu-lagu yang lagunya agak menggeramkan, aku buat Viti nanti weh. Lagunya jangan kau katakan dulu, jangan kau Bukan, tinggalkan dulu. digi 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 gue, digi digi Tadi gue. castingnya yang ini yang muka asli dia itu kan, jangan yang efek muka asli dia itu. Jadi Kira-kira apa yang bisa menyebabkan kita beranjak dulu ya karena nggak terlalu banyak informasi. Saya juga baru dengar tadi. Jadi saya belum melakukan penelusuran sih Bang. Hanya memang tiba-tiba saya bertanya-tanya aja kayak gitu. Kira-kira nih apa yang bisa menyebabkan seseorang itu jadi psikopat kayak gitu, yang tega gitu melukain perempuan, cabut matanya, gunting bibirnya, ya Allah, itu kan bukan manusiawi banget kayak gitu kan. Kira-kira apa ya? Dia itu Mami, Bunda Meira, dia terlalu banyak tengok film-film drakor. Enggak lah, orang aku aja nonton. Siapa tahu ada. Tapi merah, Iya, merah. iya. Ada Iya. website khusus, jadi buat orang-orang psikopat itu ada merah. Nah, jadi dia itu ada video-video orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan yang seperti itu ada banyak. Iya, Dan jadi tapi mereka maksud tuh aku ada kayak grup-grup psikopat itu ada. Iya, maksudnya tapi kan tidak orang-orang serta-merta, psikopat Bu. itu maksudnya apa gitu yang ada dalam pikiran dia sehingga dia Iya. sedih itu. Maksudnya gini ya, Terlalu. maksudnya gini ya, Kayak Bunda gitu. Ira, maksudnya gini ya, kita melukai saja gitu, itu harus penuh dengan pertimbangan hati yang luar biasa ya, apalagi sampai menggunting, sampai membuat telapak tangan menjadi asbak rokok, itu udah bisa kebayang ya. Tapi Yang kayak- tapi biasanya kayak gitu tuh ada kejadian, ada history, ada apa istilahnya tuh Iya, history dari iya, orang itu background ada. masalah Bude, background masalah Ya, aja Bude. istilah tuh kayak dia pernah mendapatkan pembulian yang habis-habisan. Ah, bisa jadi, betul-betul. Dalam Nah, macam ini banyak. bisa. Nah, maksud aku seperti itu. Ini bisa diselidiki dari latar belakang perempuan ini, laki-laki ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada masa kecilnya? Di mana kenapa Iya. dia bisa sampai
melakukan hal seperti itu? Apakah dia pernah disakiti juga oleh orang tuanya masa kecil? Jadi dia menganggap pukul, cubit, bukan cubit ya, pukul apa kayak gitu biasa. Atau misalnya Dan dia bergaul memang dengan orang-orang seperti itu. Atau dia ada juga tingkah laku wanita itu sampai memicu dia tega-tegaan kayak gitu. Ada dan kasus di luar merah, ada kasus di luar merah. Jadi anak sekolah ini dia itu pernah dibully loh sama teman sekelasnya. Banyak sama teman sekolahnya itu. Dia Kalau nengok akhirnya mukanya memang dia kayaknya banyak dia dibully. nonton film gimana cara melakukan tindakan yang yang bundir-bundir itu, membunuh orang-orang itu. Nah, dia cari-cari cara belajar dia. Nah, ada dendam dia di situ. dan yang harus dipelajari itu yang kita dapat itu kan pelajarannya itu bagaimana kita membedakan atau melihat ciri-ciri dari orang psikopat agar kita bisa menghindari dari orang-orang seperti itu. Enggak, aku ambil contoh aja ya, tapi aku cuma minta pendapat kalian. Aku ambil contoh diriku aja. Aku tuh ketika marah, aku tuh kayak ada dendam gitu nah dengan orang sampai gimana gue cara ngabisin orang ini ya gitu nah. Memang setiap manusia ada sifat-sifat psikopatnya, Bunda. Iya, ada Obed sih. Manusia itu ada sih, psikopat itu ada Obed. Jadi misalkan kalian melakukan tindakan yang sifatnya ke orang lain tuh yang melebihi batas orang, tapi orang itu tidak melakukan apa-apa, nanti dia akan mencari cara celah gimana. Ini orangnya gimana bisa gua habisin apapun itu bentuknya gitu, gimana pun Kalau caranya. kalau aku Dan pribadi, menurut saya, orang yang psikopat atau cenderung NPD itu adalah orang yang introvert. Dia kurang bisa bercerita dengan orang lain, terlalu banyak memendam. Makanya sih kalau kita menghindari ya Mami Obed, mungkin menghindari makanya kita nggak tahu ya. curhat sama Mami Obed, curhat dong Mami Obed gitu. Curhat dong. Enggak, maksud saya gini, lebih baik sih sebagai introspeksi diri kita ke anak-anak kita itu keterbukaan, baik itu teman. Kita ambil positifnya aja nih di sini. Dengan yang si korban ini kan, mungkin dia tidak terbuka sepenuhnya dengan keluarga atau bagaimana. Ini kan pelajaran juga buat kita orang tua untuk anak-anak kan. Maksudnya nggak bisa kita hindari yang namanya kejadian di luar itu kalau memang sudah naas. Buktinya orang yang baik budi seperti yang tukang kue itu ya, yang bantu kalau memang ada orang mau niatnya jahat sampai dia dikubur siapa si Nia itu kan nggak bisa dihindari juga. Nah, kita aja sebagai supaya tidak jadi korban, sebagai introspeksi diri buat kita dan anak-anak kita gitu. Menurut saya sih gitu. Pembelajarannya Ya, sih itu Bunda Ira. bisa jadi, ya kan di keluarganya itu misalnya Makanya buat ayah kalian-kalian yang sering-sering dibully, ya, lawan. apa nak sayang? Kenapa Budi, gini? Budi, Mungkin apa aja dia punya kalau di sini berdasarkan Kenapa aku korban-korban lawan dia yang Budi? lain ini, ada korban-korban dia yang lain juga berdasarkan ini. Di sini dia lebih ke seksi. Mungkin pikiranku salah ya. Aduh, jangan ngomong kayak gitu, masih pagi di sini jangan ngomong seks Jadi dong. ada korbannya yang bicara nih kan, yang korbannya yang sempat bisa melarikan diri atau sempat bisa lolos lah gitu dari tekanan-tekanan yang dia berikan. Jadi dia tuh orang cewek nggak mau nih pacaran sama dia, terus dihina-hina, dimaki-maki, dikata-katain, lalu perempuan itu ngeblokir dia. Nah, ada juga nih korban yang sempat lari pada saat dia sudah berhubungan seks kan, mengikuti kemauan dia, ya diikuti sama perempuan itu, tapi perempuan itu mulai sadar dan besok-besoknya nggak mau berhubungan lagi sama dia, sama si korban ini. Berarti kan memang kalau di sini kalau aku lihat ya dia rata-rata ke seks sih. Semoga pikiranku nggak bener. Apakah mungkin antara dua sih? Kalau misalnya ada banyak sih faktor dia kenapa dia sampai melukai si korban tadi. Apakah karena fetis atau seks atau memang dia psikopat atau memang teknik untuk dia supaya tidak ketahuan, kan begitu? Misalnya kayak itu digunting bibirnya biar perempuannya nggak teriak. Nah, itu kan rasa ketakutan yang muncul dalam diri dia. Jadi kalau misalnya dia teriak, aduh, secara spontan dia gunting tuh bibirnya biar nggak bisa bicara. Kan bisa disekap, nggak usah diapa kayak gitu, nggak harus digunting bibirnya. Sama kayak orang membunuh, Bu Maira. Orang membunuh, kenapa kau membunuh dia? Kan bisa aja kau nggak bunuh dia. Tapi karena rasa ketakutan dia tadi, terakhir dibunuh lah orang tersebut, bahkan dipotong-potong.
Dan ini informasi juga ya, informasi yang saya dapat itu kan dia pelakunya nih masih DPO ya, masih DPO kan? Dan itu si punya kos juga mendapatkan pengancaman loh. Wah. Itu dia. Aku mengatakan seperti kayak gini, bisa jadi dia ini tega berbuat seperti itu. Mungkin ada kejadian-kejadian masa lalu yang dia lihat ya. Mungkin dia bisa lihat orang tuanya Iya, jadi kasar masa lalu memukul benang merah. mamanya, iya. Jadi kayak kayak gimana? Itu bisa ya, itu menjadi bahannya dia tersimpan dalam kepalanya. Atau bisa jadi ya, atau bisa jadi orang tua laki-lakinya baik banget tapi orang tua perempuannya enggak. Nah, disakitin orang tua laki-lakinya jadi dia benci sama perempuan. Dia berusaha untuk banyaklah kemungkinan orang ini bisa menjadi dendam sama perempuan itu. Kayak gitu. Atau bisa jadi psikopatnya ini nggak ada sebenarnya. Hanya karena dia jalan sama perempuan ini, nggak tahu ya. Misalnya ini bisa jadi ya teman-teman, bukan untuk apa aku mencari semua peluang yang ada. Nah, bisa jadi juga kan, udahlah kau pulanglah kau ya kan, ini perempuan nggak mau, dipukul lah dia, diapain lah dia, kayak gitu. Itu kan bisa Cuman jadi masalahnya juga. Mira yang sekarang ini nih, kenapa orang-orang yang di sekitar kosan itu nggak pernah peduli? Kurangnya di sekarang ini rasa empati, kurang Iya. rasanya yang kayak pekat di masyarakat itu sekarang kurang sekali, sangat kurang. Mereka pada Iya. sibuk mengurus diri masing-masing. Itulah Itu. tanda-tanda psikopat itu Bude, kurangnya empati, kurangnya ngerasa bersalah, ya kan? Ya tetangganya ini juga loh yang lagi. Iya, Tetangganya, tetangga ini juga. Seharusnya kalau ada keributan dikit kita harus peka. Benar nggak Kak Nat? Iya, Kenapa? iya. Bude itu bestie aku. Iya, pokoknya benar Bude. Apa yang dikatakan Bude itu benar pokoknya. Ember. Pokoknya ini kalau misalnya mau digali, ini harus kita lakukan penelusuran jauh ini. Kemungkinannya cari semua apanya. Yang Mundur jelas ke belakang dulu berarti merah ya. Berarti harus mundur dulu ke belakang iya, ya. mundur ke belakang iya. Harus dicari dulu nih Taufik Hidayat itu siapa, apa kayak gimana kan. Kalau dia kayak gini kan pasti ada teman-temannya yang berbicara, teman-temannya apa, ambil aja semua rangkul itu supaya kita Oh, ini dapat informasi mengetahui. Bu Maira. Kata kawan SD-nya, dia memang dari dulu tuh beraninya sama perempuan. Nah, ada kawan SD-nya yang pernah ditunjang sama dia perempuan. Nah, dia kalau Nah, itu tuh. sama perempuan dia itu beraninya sama perempuan gitu, sama laki-laki dia takut. Tapi kalau sama perempuan dia dihantam habis-habis gitu. Dari SD Nah, dia ada apa itu? seperti itu dari SD. Nah, iya. Berarti Dari SD. psikopatnya nggak langsung jadi. Itu tadi kalau ada fakta kayak gitu, itu berarti yang kemungkinan tadi itu, misalnya dia nggak psikopat, tapi karena perempuan ini kayak gimana dia bisa jadi psikopat, itu hilang kali nol. Kayak gitu. Berarti dia ada backgroundnya. Nah, itu diselidiki akhirnya kayak gini. Terangkailah ini cerita. Siapa tahu ya, siapa tahu. Di sini ada juga orang lain, ada juga apa kayak gitu. Misalnya ya, saya mencari kemungkinan-kemungkinan. Misalnya nih, habis duit, ya kan? Perempuan ini dijual dulu. Datanglah laki-laki pakai dia, dapatlah dia duit. Bisa jadi kan? Dapat duit. Bisa jadi Karena ya kalau just manfaat perempuan ini bisa dijadikan Iya. manfaat juga. ini 3 tahun Lagian bersama. lagian si perempuan ini kecintaan kali gitu ya. Iya. Sampai bela-bela. Tiga tahun loh, ini 3 tahun. Makanya saya bilang sebanyak apa duitnya sampai dia menghabiskannya berapa lama kayak gitu. Maka ada hal-hal lain di situ loh yang masuk ini. Kalau saya sih feelingnya ke situ, kayak gitu. Wow, keren ini. Boleh ini dibedah habis-habisan. Kalau saya memang ke arahnya penyimpangan seks itu juga, Bun. Boleh jadi ya. Saya. Kecil kali kalau Penyimpangan. penyimpangan seks itu kecil sekali. Dia ada whole story yang bikin dia seperti itu bisa jadi. Trauma yang mendalam bisa jadi.
rasa benci dia sama perempuan dari kecil itu loh, karena kan dari SD Jadi dia pelampiasan. Jadi maksudnya dia pelampiasan gitu. Iya. jadi dia tuh modus gini loh, karakter dia sudah ada, dia sudah punya modal nih, udah punya modal yang dibentuk dari karakter dia, ya kan? Nah kemudian ketika dia dewasa, dia punya masalah ekonomi dan sebagainya. Nah arah jalan pikiran dia ya ke arah ke situ, karena dia tidak punya empati lagi sama perempuan. Kemungkinan seperti itu, karena dari kecil aja dia sudah punya modal Makanya atau perempuan tuh karakter tadi. makanya jangan sama perempuan, mendingan malah laki aja makanya. Terakhir dia punya masalah entah itu ekonomi, iya kan, masalah uang dan sebagainya. Cara dia untuk mencari uang itu, dia, oh ini bisa nih seperti ini nih, oh bisa nih seperti ini. Tapi kan si cowok kan juga kerja loh, yang dia kerja juga kan, pernah Ya bekerja sebagai debt faktanya, collector juga, pernah bekerja di satu company juga. Kalau tapi masalah katanya uang nanti Makanya ini memang kayaknya memang enggak harus deh. ini harus ada kayak yang kemarin kasusnya Nizam kan, kita dapat apa dari temannya ininya, tetangganya, apanya, akhirnya kasus itu kita buka habis-habisan, bapaknya pun jadi tersangka. Ya kalau itu yang bapaknya juga pasti terlibat lah, nggak mungkin lah Iya, bangun nah satu sekarang rumah ini kan. harus jelas ini apanya ini. memang Kalau psikopat ini orang. ada lagi ya agak ngeri-ngeri lah. Ini orang kalau nggak cepat ditangkap ini, Tuh kalau katanya di KTP di KTP Taufik aja statusnya kawin. Tuh, nah, ada bukti, ada fakta baru lagi nih. kawin sama Hah, siapa? Kawin sama siapa dia? enggak bisa jadi ada istrinya ya kan. Hah, perempuan ini nggak mau lepas atau Kalau apa. KTP itu Atau kawin atau menikah? banyaklah kemungkinan belum lakukan penelusuran banyak kali pun di kepalaku ini. Siapa tahu dia didapatin Tapi selingkuh. Iya, dibilang sadis termasuk sadis juga loh, sampai iya, makanya belatung bisa penempel jadi loh di nih kan, kepalanya loh. kalau kalau misalnya Taufik ini menikah, ya kan, menikah. Nah, ternyata dia selingkuh nih sama perempuan ini, istrinya yang datang, istrinya yang pukul. Apa nih? Kalau seandainya Aduh, dia menikah, otomatis istrinya bisa speak up dong juga. iya, itulah makanya Bude banyak banget nih kemungkinan, apalagi kalau kalau ada fakta-fakta kayak gini tuh kan, itu otakku tuh langsung bisa jadi ini, bisa jadi, banyak kali Bisa kemungkinan. jadi dia duda, mungkin duda. Belum ganti KTP dia. Atau bisa jadi beneran kawin. Heh. Ada istrinya, salah jatuh cinta lu. Laki-laki, udahlah. Ini laki-laki umur berapa sih? Masih 31. muda loh, lihat bentukannya ini masih muda loh. 31 gitu, Bun. 31 itu biasa rata-rata udah menikah itu. Seumuran aku lah dia. 30 tuh. Iya kan? Iya kan? Ya, kamu mau nggak aku potong-potong sayang? Bun, mana tahu ya, dia Masalahnya sudah menikah, ketahuan sama istrinya, terus gara-gara si perempuan ini melapor korbannya, dianiaya lah, bisa jadi ya kan, juga. Yang kayak Bunda Iya bisa bilang. jadi. Nih udah menikah nih kan, ternyata dia jalan sama ini ketahuan kan. Perempuannya pertama, istrinya pertama yang laku pukul-pukul kan, kayak gitu kan. Nah, terus habis itu karena pukul-pukul mungkin ada luka, ada apa kan. Ngeri kali lah pun itu. Apapun yang terjadi bisa aja. Kita nanti cari kronologinya dulu ya. Ku carilah ini kronologinya, apapun yang terjadi. Infoin ya mamanya Queen ya kalau ada info baru ya geng ya, Ya, supaya siap, kita Bun. kita saling buka sharing. habis-habisan ini. Boleh, Bun. Siap. Enak ini kalau kayak gini yang bikin tanda tanya itu bagus. Sebenarnya perkenalan singkat menurut aku sampai dia ikut sama Taufik. Gila-gila aja tuh kalau perkenalan singkat tiba-tiba ikut sama Taufik terus ninggalin keluarga. Iya kan Neng? Iya kan Kak Neng?
Iya. Hah. Tapi perlu diingat kalau perempuan umur 29 kayak gitu, itu udah pusing, itu nggak nikah. Iya, perempuan ini statusnya apa itu sih? Kita juga nggak tahu kan. Neng, statusnya perempuan ini. Dia SPD loh, dia guru loh. Ya, dia Walah. SPD loh. Ya kan sebetulnya memang yang kayak Bunda bilang 29 itu kan masa-masa krusial ya, yang orang Mbak tanya kenapa belum menikah. Terkadang perempuan ini hanya mengejar status tanpa memikirkan yang lain-lain. Betul. Ya. Ada loh, banyak loh kayak gitu. Nggak apa-apa deh, yang penting nikah dulu, kayak gitu kan. Alah. Kenapa juga ya dia Kasian dia kan. lari dari rumah ya? Apa kira-kira yang menyebabkan dia lari dari rumah? Biasanya ada janji-janji manis yang dikasih sama pasangannya. Kan katanya, kan waktu itu kan dianya pamitan sama keluarganya kan gitu. Katanya dia mau kerja, tak taunya ya itu tadi ketemu sama jantan. Pentingnya tahu bebek, iya, pentingnya tahu itu, ya Allah. Ngeri lagu. Mungkin laki-lakinya bilang kalau dia CEO, mungkin kan kita nggak tahu orang pertama kali kenal aja pakai nama palsu kok laki-lakinya. Tiba-tiba sih lagi lu. Gitu. Kita nggak tahu. Udah jelas-jelas dari tadi dibilangin debt collector, ya kan? Ya, mungkin pertama kali itu laki-lakinya nipu Iya, dulu. Bang Penipu nggak move on ini, Bang Penipu nggak move on dia. tapi katanya dia memperkenalkan ke keluarga pakai nama palsu, nama samaran, ya kan? Namanya Yuda awal di bawah, iya, namanya Yuda Taufik Nah, Hidayat. berarti kan kalau sama orang tua aja dia bisa berbohong gitu kan? Iya. Nah, berarti kan ada mensreanya. Berarti memang laki-laki ini memang niatnya mau nipu si perempuan ini tadi, atau memang niatnya mau Lagi. Tapi manfaatkan. ingat loh, statusnya di KTP menikah. Hayo, hubungkan lagi. Banyak kali tanda tanya. Belum jelas juga. Iya kan? Ya, kita istirahat dulu. Asa ngomong woi. Apa? Ini asa yang samping kau ini merah. Ngomong woi, kata Bude. Kakak ipar Yuvita nanti nggak sempat itu nggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asa bantu dong Asa, itu kau buatlah brosur itu, kau tempelin. Jadi ya apa ya, info dari video-video yang beredar gitu ya Momi ya. Katanya kan si Yuga ini, siapa sih? Yuda. Siapa Momi? Ada Taufik ya. Momi itu siapa? Itu berada di Garut katanya. Cuman ya itulah pindah-pindah gitu. Ya, semoga aja cepat tertangkap ya. Cuma gini Kak, Itu kok semua ya. kenapa banyak kali suara angin? Cuma gini Kak, saya Momi tuh itu mau apa namanya, tanya sama kakak-kakak di sini ya. Gini loh. Ini tuh si cewek itu ada ruang nggak sih gitu loh untuk melakukan pelarian diri gitu loh. Kok bisa bisanya Itulah cewek yang ini dari betah? tadi kita pusing gitu. Pertanyaannya bagaimana? Belum dapat kita jawabannya dari tadi aku. Iya, Kak. Sama Artinya gini loh, Kak. Artinya gini loh. Misal ya, belum separah yang beredar gitu ya kan. Kan tentunya kan cewek ini mikir ya loh. Aku ini disakiti terus kan gitu ya, Kak ya. Aku ini disakiti terus, dikit-dikit main tangan gitu kan. Kenapa si ceweknya itu masih bertahan gitu loh, Kak? Yang jadi pertanyaan tuh. Itu juga yang jadi pertanyaan aku dari awal. Iya, Itu Kak. yang tadi dibahas, Bang. Ini ceweknya tuh Iya, kan itu yang dibahas itu. saking Udah dikasih cintanya tahu atau tadi, gimana udah gitu dibilang loh, Bunda Kak. Ira, perempuan dicubit aja bisa jerit. Ini apalagi digunting, kan gitu. Hahaha. Enggak, Kak. Iya. Sebelum ini loh, artinya sebelum separah ini loh. Mungkin lah kalau sekarang yang separah ini kan mungkin susah kan, buat jalan juga susah kan. Awal-awal kan, artinya itulah yang mungkin kita- baru awal-awal. 3 bulan Ya, pada gitu, waktu sebulan mungkin 2 bulan masih- lah.
Kan Iya, pada ya waktu kan masih yang dipukul, misalnya belum ada yang belum Laki-laki ada minta fisiknya yang maaf rusak ya. masih dipukul kan? Kenapa nggak lari itu dari dipukul? betul Pertama-tama Kak, laki-laki betul. minta Kenapa dia maaf. memilih bertahan gitu loh. Iya, dia mikirnya laki-laki ini bisa berubah. Jadi laki-laki ini pakai tipu mursyid, aku minta maaf lah, sujud-sujud dia kan. Terus Pak dibuat Jessica lagi, itu ya, yang dating dibuat Jessica. lagi. Ini udah banyak bro data-datanya enggak di online itu. Kalau data-datanya hanya itu agak susah sih. Kepala Begini harus dicari juga datanya Taufik Hidayat ini. Iya, ini kayak muka-muka tukang pinjol ini gue tengok, atau muka-muka ojol ini. Mirip loh. Enggak, malah aku lihatnya justru muka-muka sabar. Aneh kan kayak gitu kan. Kabarnya sih Kak Mira kan banyak Mukanya yang mirip Bang banyak Jet, yang Bunda. speak up Mirip kan, Bang Jet banyak, mukanya. banyak yang speak up bahasanya korban-korbannya sebelum ini ya. Kalau ini tuh siapa sih korbannya namanya? Yunita. Yuvita. Betul. Nah itu kan udah banyak ya Bang Abil ya. Maksudnya udah banyak yang speak up. Bahwasanya saya tuh pernah tuh sama dia gitu ya kan. Nah, kenapa Yuvita ini nggak lari gitu loh, baru 3 bulan mungkin ada tindakan apa kayak disului rokok, ya udahlah orang nyakitin gitu loh, main fisik, malah bertahan sampai sekarang, bibir udah hilang, mata udah, ya Allah ya Rob, ini cewek gimana gitu loh. Saya itu pertanyaan, bukan menyalahkan bukan artinya mempertanyakan. Loh, Mama Obet nangis loh. Itulah yang namanya cinta itu. Asa udah pernah jatuh cinta belum? Asa udah pernah jatuh cinta belum? Belum pernah kan? Nah, itulah namanya cinta itu. Malah kali kau cinta. Mami Obet, saya izin turun. Bunda Ira, saya izin turun dulu ya. Belum Iya juhur. sayang, iya sayang. Ya, yang abang-abang yang lain, kakak-kakak izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pening palaku, nggak lengkap kasusnya. Ya benar Kak, satu-satu itu. Maksudnya Karena masih gini, baru Mira, masih baru, dan juga dari si korban juga memang baru bisa diwawancarai sedikit karena kan keterbatasan bicaranya itu Mira. Kenapa dia terbatas berbicara? Kita harus memahami kenapa dia terbatas berbicara. Harus Bukan kita bibirnya digunting. Oh lu mah. Kenapa bisa bibirnya digunting? Kita harus bedah ini. Kenapa bisa? Dari tadi tuh Abil gak mau bedah. Pokoknya kayak gini. Aku paksa dia bedah. Kenapa bibirnya bisa digunting? Ayo jawab. Tapi kalau yang kayak ginian enak kayak gitu. Kalau aku suka. Abil, iya ya. Kita tuh cowok nih berpikir ya, kok digunting gimana mau cium gitu ya kan? Nah itulah. Gimana ciumannya mereka kalau Kok udah bisa digunting? tega ya dia ngegunting ya. Ada apa dengan laki-laki ini ya? Wah, Siapa tahu perempuannya yang gunting sendiri ya. Bingung lah. jadi Kak Mira itu ada profiling katanya ya. Ini masih belum jelas ya, simpang siur lah. Iya. Itu profiling keluarganya itu memang seperti itu katanya. Dari sekolah juga sering mukul, berani sama cewek ini si Topik ini loh. Coba Asa main-main ke rumah si Adik-adiknya, kakak-kakaknya tuh. Asa, coba Asa main-main ke rumah si cowok ini, terus wawancara keluarganya. Berani nggak, Asa? Berani nggak, Asa? Berani nggak? Keluarga itu Bang Abil, keluarga udah ngedukung gitu loh. Cuman katanya dari pihak polisi nggak mudah percaya, nggak mungkin loh nggak ada bantuan dari keluarga untuk melarikan dirinya gitu. Kan udah itu, Iya. ada beritanya Ya, itu. makanya Asa wawancara biar kami lihat gerak-gerik keluarganya gimana. Gimana itu Bang Abil, Bandungnya Rancaikek? Ada mana? Apa Sa? Itu si Topik, Bandung mana Rancaikek? Rancaikek. Iya, lokasinya di Rancaikek, lokasi perempuannya ini orang Rancaikek. Topiknya orang mana itu, Bandung mana, Momi? Gak tahu, saya nggak kenal. Kalau saya kenal udah habis tuh mukanya si Topik sama saya.
Kirain kenal mom, kirain kenal gitu ya. Oh, kalau saya kenal ya. Terus saya tahu ada dia ada di mana. Habis tuh mukanya si Topik sama saya. Kau belum ketangkep-tangkep ya. Padahal udah jadi DPO nasional. Si Topik orang Nagrek. Orang Nagrek si Topik teh. Nah, makanya Kayak orang tanya ke orang Nagrek. Asa wabu banget nanti tuh oke si Topik teh goblok nanti. Tapi asa poho ingat. gaskan mom, gaskan. Cari nagrek terus apa aja tuh teman-temannya. Topik ini keluarga lumayan nggak dia? Misalnya entah anak pejabat atau anak siapa, nggak, bukan. Keluarga sederhana deh. Kalau dia keluarga lumayan, entah anak pejabat atau apa, mantep juga. Ini adalah putra tunggal, hah? Ini mah Topik Hidayat bulu tangkis. Awas mom, salah alamat mom. Ya kali Taufik Hidayat bulu tangkis. Oh, Topik Hidayat ini tepat tanggal lahirnya di Bandung, 14 Juni, kelahiran 1996, alamat KTP Tegalameng, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung Barat, orang Bandung juga. Setan kau ya, Topik. Mom, tadi desa apa mom? Cikau Ciaro, Desa Ciaro. Ini ada alamat lengkapnya. Kenapa polisi nggak datengin langsung keluarga tersangka ya? Udah, udah. Kata keluarganya kan, iya silakan saja cari gitu. Udah pasrah, silakan gitu. Kata bapaknya si Topik pulang ke rumah. Kata bapaknya Topik nggak pernah pulang ke rumah, katanya. Keluarganya udah mendukung untuk menangkap gitu. Cuman dari polisi ya nggak yakin kalau nggak ada keterlibatan keluarga gitu. Lagi diusut, gitu mom. Gimana Kak Nat? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita buat sama si Topik ini Kak Nat? Aku masih di klinik. Tunggu sebentar ya. Hah? Dia masih perawatan. Oh, vintage. Dia masih perawatan kan. Memanglah kasus-kasus seperti ini tuh memang apa ya, terlalu kalah sama kasus-kasus artis. Ruben aja masih mengungguli kasus ini ya. Udahlah, si Ruben ini kan udah dipertemukan juga sama anaknya, udah nggak usah dibesar-besarkan. Kasus ini lebih penting nih, harus dikawal nih. Terus ada WA juga ke keluarga si Yunita pas sudah di rumah sakit Hasan Sadikin, katanya si Topik khawatir. Izin mom, ya silahkan. Ya udahlah, Bang Bil, kita beristirahat dulu sejenak ya Bang Bil ya. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan dan kasus yang sama. Mami Obet mau sholat dulu.